Oke, selamat sore, selamat hari Minggu semuanya. Halo, coba lihat kiri kanan dulu, ya, lihat kiri kanan belakang, muka. Senyum yang terbaik ya, berikan kepada sesama. Tuhan Yesus baik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan, kita bisa melakukan latihan dasar pelayanan kemarin, dan saya mau berkata, saya bangga banget lihat teman-teman pelayan yang luar biasa, ya, yang mau memberi hati untuk melayani. Ya, kita doakan supaya kita bisa melakukan itu lebih more often, ya, at least once a year. Kita usahakan itu. Oke. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, minggu lalu kita bicara tentang gereja dan saya janji untuk kita sedikit belajar tentang memaknai tempat ibadah, ya. Dan saya berusaha untuk belajar, mendengar apa kira-kira yang bisa dibagikan kepada kita sekalian. Dan minggu lalu kita bicara tentang gereja, tempat untuk kita mengalami kesembuhan, tempat terjadinya pemulihan. Tentu itu tidak hanya bicara tentang adanya kesembuhan secara fisik, tetapi juga bicara tentang terjadinya pemulihan rohani. Dan gereja adalah tempat, gereja sebagai tempat adalah tempat yang terbaik untuk jemaat, untuk kita semua mengalami manifestasi Tuhan. Kita belajar tentang arti kehadiran Tuhan, bahwa Allah kita Allah omnipresent, Allah yang maha hadir dimanapun. Dan kehadiran Allah adalah kehadiran secara total, penuh sebagai omnipresent itu sendiri. Tetapi kita juga harus mengerti bahwa di samping Allah itu omnipresent, Allah juga dikenal sebagai manifest present. Artinya di semua tempat dan keadaan Allah ada di sana. Tapi tidak di semua tempat dan semua orang Allah memanifestasikan dirinya, memanifestasikan karyanya, memanifestasikan mujizatnya dan seterusnya, ya. Sehingga kita perlu berbicara tentang gereja sebagai tempat di mana tempat yang terbaik untuk Allah dapat memanifestasikan dirinya, jawaban, mujizat dan seterusnya. Sebab itulah yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan sebagai gereja. Ya, umat Tuhan harus berkumpul. Kalau kita lihat gereja mula-mula begitu. Mereka berkumpul di bait Allah, mereka berkumpul di rumah-rumah masing-masing, ya. Jadi mereka bertemu secara kolektif, kemudian mereka juga membangun hubungan pribadi mereka dengan Tuhan. Oke. Hari ini kita akan sedikit bicara tentang gereja adalah tempat untuk bertumbuh, ya. Gereja adalah tempat untuk bertumbuh. Dan harus seperti itu. Banyak orang pergi ke gereja hanya sekedar untuk pergi gitu, ya, hanya sekedar datang. Tetapi sesungguhnya panggilan bergereja itu jauh lebih powerful, jauh lebih indah pengalamannya dari sekedar pergi berkomunitas. Tetapi gereja adalah tempat untuk bertumbuh, ya. Gereja adalah tempat untuk bertumbuh. Nah, makanya Alkitab berkata, kalau kita membaca dalam bahkan di lagu, bahwa satu hari di pelataran rumah Tuhan itu lebih baik dibandingkan 1000 hari di tempat lain. Jadi ini semua yang harus kita maknai. Jadi kita tidak sekedar mengerti sebagai sebuah ungkapan prosa, mungkin syair, bukan, itu adalah kebenaran. Oke. Pertumbuhan. Sesungguhnya bahwa pertumbuhan itu menjadi kebutuhan semua orang, ya. Menjadi kebutuhan semua orang. Semua yang hidup seharusnya bertumbuh. Itu secara natural seperti itu. Semua yang hidup harus bertumbuh. Kita tidak saja bicara tentang pertumbuhan ketika kita dalam gereja,
Tetapi di lingkungan sekuler, di area profesional saudara pun mengenal istilah bagaimana kita harus progres, produktif. Itu semua bicara tentang makna yang sama. Bertumbuh, berkembang, bertambah, dan seterusnya. Nah itu kira-kira yang kita harus maknai bahwa di dalam diri kita harus ada pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu adalah proses yang normal. Ya, kalau nggak bertumbuh, justru itu yang nggak normal. Ya, itu yang nggak normal. Jadi kita harus bertumbuh. Katakan amin, saudara. Ya, kita harus bertumbuh. Nah, kita mengerti bahwa dalam kehidupan manusia juga begitu. Ya, mulai dari titik terjadinya pembuahan, kemudian dia akan terus berkembang bertumbuh. Ya, secara teori kemudian disebut pada minggu yang ke-6 mulai tumbuh organ, ya, mulai berkembang organ tubuh manusia, mulai berkembang otak, tangan, dan seterusnya, sampai kemudian lahir seorang bayi dan terus tumbuh menjadi anak kecil. Kalau di Indonesia ada istilah batita, balita, ya, bertumbuh menjadi anak kecil, bayi, anak kecil, kemudian remaja, kemudian adult, dan seterusnya. Dan pada usia kira-kira 20 sampai 30 tahun, ya, 20 tahun itu menjadi puncak dari perkembangan tubuh, fisik, otak, dan seterusnya. Ya, itu puncaknya dari sana. Setelah usia 20, kira-kira 20-an sampai 30 itu mulai pelan. Pertumbuhannya mulai pelan. Jadi, pertumbuhan yang sifatnya natural itu harus terjadi dan terjadi. Demikian dalam kehidupan manusia. Tetapi yang membuat berbeda adalah pertumbuhan dalam hidup manusia. Di titik tertentu dia mulai menjadi pelan. Dan ada akhirnya. Ya, bahkan mulai menurun. Lain soalnya di dalam Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan harus ada pertumbuhan. Ya. Kerohanian kita harus bertumbuh. Itu pun juga yang kita bisa dapat banyak ayatnya di dalam firman Tuhan tentang bertumbuh. Bahwa bertumbuh harus menjadi bertumbuh dewasa. Itu yang kita inginkan. Jadi kekristenan tidak hanya ketika saya sudah percaya Tuhan datang ke gereja selesai. No. Kekristenan harus bertumbuh dari ketika dia kenal Tuhan, percaya, kemudian dia mengalami proses dilahirkan baru. Bukan sekedar sebuah peralihan status, tapi kelahiran baru. Yang dimaksud dengan kelahiran baru itu benar-benar menjadi manusia baru, kata Alkitab. Jadi ada transformasi yang ekstrim terjadi dalam diri seseorang, di mana kehidupan benar-benar dia dapat rasakan perubahan itu, orang lain bisa merasakan, orang lain bisa melihat. Perubahan itu terjadi. Itu yang namanya lahir baru. Sulit mungkin bagi banyak orang, sebagian orang, untuk mengerti apa sih arti lahir baru. Memang sangat sulit bagi orang mengerti apa arti lahir baru kalau dia belum lahir baru. Hanya orang yang dilahirkan baru yang secara emosional dan spiritual bisa menikmati, bisa enjoy dengan pengalaman spiritual itu. Hanya orang yang mengalami. Seorang tokoh agama datang kepada Yesus, bagaimana mungkin? Dia bertanya kepada Yesus, yang Yesus berkata, kamu harus lahir baru. Dia katakan kepada Yesus, bagaimana saya yang sudah setua ini harus lahir baru lagi? Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, penting adanya pertumbuhan rohani untuk menjadi dewasa dalam Tuhan. Dan yang diharapkan buat kita adalah kita harus bertumbuh. Dan manusia rohani kita yang diharapkan oleh Tuhan bertumbuh, dia harus bertumbuh secara terus-menerus. Ya. Jadi tidak ada titik berhenti untuk pertumbuhan rohani. Tidak titik berhenti. Ya, dia harus bertumbuh, bahkan tidak ada titik di mana dia harus pelan. Karena secara natural tidak. Tapi itu secara natural dia harus bertumbuh. Dia harus menjadi seperti Kristus. Kita nyanyi lagu seperti Yesus. Dan seterusnya, banyak sekali lagu-lagunya. Ya. Tapi mari kita lihat dulu terlebih dahulu dalam 2 Petrus pasal 3:18. 2 Petrus 3:18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuh sebagai orang percaya bukan pilihan.
tapi itu adalah kehidupan. Ya. Jadi seharusnya kita harus ketika kita coba introspeksi diri, mengevaluasi perjalanan rohani kita bisa melihat perbedaannya bisa terlihat. Dan orang pun bisa melihat perbedaan itu. Ya. Alkitab katakan bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Jadi harus bertumbuh. Nah, gereja adalah tempat yang terbaik, ya, yang memberikan kemungkinan terbaik untuk kita dapat bertumbuh. Makanya ada panggilan beribadah. Ada pengalaman yang berbeda. Saya tidak berkata bahwa Anda yang tinggal di rumah hanya nonton online itu salah. Saya berkatakan kepada saudara, ada pengalaman yang berbeda. Makanya saya berkata bahwa kalau Anda punya kesempatan dan dimungkinkan mampu untuk datang beribadah onsite, puji Tuhan. Karena ada dimensi yang berbeda. Dan puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan weather yang seperti ini, kita semua, Anda, jemaat Tuhan, ya, saya katakan hal yang sama di Gold Coast tadi pagi. Bersyukur kepada Tuhan sebab Anda mau datang beribadah di tempat ya, di dalam gereja. Di dalam gereja. Itu penting buat kita. Jadi ada perintah Tuhan, bertumbuh, ada harapan untuk bertumbuh. Demikian juga dalam Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Harus bertumbuh, kata firman Tuhan. Ya, supaya apa? Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan. Kita harus dewasa supaya apa? Supaya kita kuat menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang kita hadapi setiap hari. Kita harus bertumbuh. Alkitab katakan kalau hanya menjadi anak-anak secara rohani, ya, tinggal pada stage yang tidak bertumbuh maksudnya, mudah sekali dia terpengaruh, mudah sekali dia terperdaya, mudah sekali dia ditipu oleh tipuan-tipuan iblis. Makanya kalau Alkitab katakan bertumbuh, itu bukan untuk benefit orang lain, tapi more important itu untuk kita sendiri, saudara. Ya, supaya kita kuat, kita kokoh dalam pengharapan iman kepada Tuhan. Kita kokoh dalam pengharapan iman kepada Tuhan. Ada banyak sekali ayat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seperti tubuh fisik kita membutuhkan makanan yang benar dan sehat, maka manusia rohani kita juga membutuhkan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Ya. Dan tidak ada cara lain untuk kita dapat bertumbuh dengan sehat selain kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Ya. Saya akan jelaskan lebih detail kemudian nanti, saudara. Mari kita baca lagi dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama mulai. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan. Perhatikan saudara, di ayat yang ketiga dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ini penting saudara ya. Orang yang mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, yang telah mengecap bagaimana manisnya Tuhan, bagaimana indahnya di dalam Tuhan, bagaimana bahagia dan sukacitanya di dalam Tuhan. Kita mengenal istilah cinta pertama di dalam Tuhan. Dan Tuhan ingin tetap mencari itu. Ya.
Bagaimana kita terus mengingat kebaikan Tuhan, dan itu penting dan orang-orang yang selalu mengingat tentang kebaikan Tuhan, pengalaman jatuh cinta dengan Tuhan, pengalaman lahir baru di dalam Tuhan, itu menjadi awal dari perjalanan rohani yang bertumbuh. Menjadi awal perjalanan rohani yang tumbuh. Nanti saudara, saya jelaskan kemudian soal itu. Kita kembali ke ayat yang pertama. Di ayat yang pertama berkata, karena itu buanglah segala kejahatan dan seterusnya. Buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan seterusnya. Di sana ada kata karena itu. Kata ini menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan yang sangat erat dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya. Kita baca dalam pasal sebelumnya, pasal 1 Petrus pasal 1, ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Perhatikan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kamu telah dilahirkan bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Saudara, kita menerima firman, makanya kita datang ke gereja, kita dengar firman. Dan firman yang kita terima, firman yang kita makan ini, itu yang membuat kita hidup. Dan Alkitab katakan oleh firman kita dilahirbarukan, kita dilahirkan bukan dari sesuatu yang fana, tapi dilahirkan dari sesuatu yang tidak fana, yaitu firman. Karena itu, lalu kita masuk ke pasal yang kedua. Buanglah segala kejahatan dan seterusnya. Saudara yang kekasih, kita orang percaya, Anda semua, telah memiliki kesempatan yang luar biasa. Kita telah dilahirbarukan di dalam Tuhan. Ada proses kehidupan yang sudah mulai terjadi di dalam diri kita. Ada proses kehidupan yang terus bertumbuh di dalam diri kita. Dan apa yang membuat itu bertumbuh? Yaitu firman yang kekal, yang tidak akan pernah gugur, yang tidak akan pernah lalu, yang lain itu akan lalu. Tapi firman akan tetap kekal untuk selama-lamanya. Firman itulah yang kita dengar, yang kita terima. Waktu kita datang beribadah, kita dengar firman. Firman itu yang kita terima. Makanya pada pasal berikutnya, Alkitab bicara karena itu, buanglah kejahatan, seterusnya. Nanti ada penjelasan berikutnya. Jadi saudara, apa yang kita makan secara rohani, itu menentukan pertumbuhan rohani kita. Apa yang kita makan menunjuk, apa yang kita makan dalam hidup makan secara rohani, itu akan membentuk karakter rohani kita. Atau dalam terjemahan bebas dikatakan bahwa Anda adalah definisi dari apa yang Anda makan. Gitu. Kehidupan rohani begitu. Makanya kita juga harus hati-hati. Ya. Hati-hati memilih atau makan. Nah saudara, ketika kita bicara tentang tentang bertumbuh. Ya, saya mencatat ada 3 cara untuk bertumbuh. 3 cara untuk bertumbuh berdasarkan konteks 1 Petrus tadi. 3 cara untuk bertumbuh. Yang pertama, kita kembali yang poin yang saya jelaskan tadi. Ingat, pertama kali kita mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, kalau perjalanan rohani kita, kalau apa saja yang Anda hadapi, belajar mengingat waktu kita baru jatuh cinta sama Tuhan. Tahu kan betapa powerfulnya first love itu ya? Iya kan? Para keluarga masih ingat kan? Ya. Yang sebagian dari yang pacaran juga udah ngerti itu kan? Betapa powerfulnya yang namanya first love. Jadi 3 cara untuk kita dapat bertumbuh dengan baik, selalu ingat
cinta pertama, first love, first bite, mengecap kebaikan Tuhan. Ingat itu. Saudaraku yang kalau itu apa ya? Mengecap kebaikan Tuhan itu seperti appetizer ya. Selera makan kita itu dijaga. Dengan selera makan kita itu appetizernya enak. Pasti itu waktu makan main mealnya nanti kita juga bisa enjoy. Ya. Tapi kalau udah rusak dari appetizernya, udah rusak dari situ. Kita udah nggak bisa enjoy, mau lepas apapun yang setelah main mealnya udah repot. Ya. Jadi kira-kira analoginya seperti itu. Nah, selalu ingat kebaikan Tuhan. Ada lagu toh, kita nyanyi. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja. Siapa saudara? Yesus. Ya, langsung lihat kiri kanan dia tuh, pandang saja. Wah, keren. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi belajar mengingat kebaikan Tuhan. Ayo kita melatih diri kita untuk ingat tentang kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan, ingat. Ini cara terbaik untuk kita bertumbuh dengan sehat. Ingat kebaikan Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Saya ingat ada lagu lama, nggak pernah nyanyi di sini. Kalau salah saudara nggak tahu. Ku jatuh cinta padanya, tanpa dan dalamlah, tanpa dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tanpa dan dalamlah, tanpa dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tanpa dan dalamlah, tanpa dan dalam lagi. Ingat cinta kita kepada Tuhan. Ingat cinta Tuhan kepada kita. Itu poin yang pertama. Ya. Dan yang kedua, cara terbaik untuk kita bertumbuh, jauhi makanan yang tidak sehat. Untuk kita bisa bertumbuh dengan baik, jauhi makanan tidak sehat. Ya. Jauhi makanan tidak sehat. Junk food. Ya. Jauhi makanan tidak sehat. Kalau mau bertumbuh, jauhi makanan sehat. Makanan tidak sehat, jauhi maksudnya. Jauhi makanan yang tidak sehat. Ya, oke. Untung masih sadar kalau nggak bahaya tuh. Dan yang ketiga, makan makanan yang sehat. Itu maksud saya tadi. Ya. Jadi ingat kebaikan Tuhan. Selalu ingat. Waktu kita mengecap kemurahan Tuhan. Mengecap anugerah Tuhan. Waktu Tuhan baik dalam hidup kita. Ingat itu. Tanamkan secara permanen dalam pikiran kita. Yang kedua, jangan makan sembarangan. Dan yang ketiga, harus makan makanan yang sehat. Oke, satu persatu coba kita lihat. Yang pertama tadi, ingat pertama kali mengecap kebaikan Tuhan. Ayat yang ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ya. Kata jika di sini menunjuk itu yang tadi saya jelaskan tadi, bahwa kalau benar-benar kita telah mengecap kebaikan, jika kita sungguh-sungguh, jika kita benar-benar telah dilahir barukan di dalam Tuhan, mengalami proses kelahiran baru yang benar di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya katakan tadi bahwa atau gini, saya kan selalu punya istilah begini, anak Tuhan harus punya pengalaman sendiri dengan Tuhan, ya kan? Jadi, waktu kita bertumbuh di dalam Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan itu benar, bukan karena orang lain bilang dia itu baik, bukan. Tuhan itu baik dan benar, bukan karena kita dengar orang bilang begitu. Tapi kita harus bertumbuh secara dewasa. Tuhan itu baik karena kita ngalamin sendiri. Itu poinnya. Tuhan itu baik karena kita mengalami, artinya itu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu maksudnya mengecap kebaikan Tuhan. Mengecap kebaikan Tuhan. Mazmur 34 ayat 9. Banyak sekali versi lagu. Ya. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah. Ada versi yang lain lagi, saudara. Ya.
Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kita nggak pernah akan ngerti Tuhan itu baik kalau kita nggak benar-benar pingin ngecap, menikmati Tuhan. Ya. Kita nggak akan ngerti. Kita paling jauh, iya Tuhan baik. Kenapa? Iya dia bilang baik soalnya. Kebaikan Tuhan harus kita alami sendiri. Dan orang-orang yang datang beribadah, gereja sebagai tempat untuk kita bertumbuh, memiliki kesempatan yang sangat terbuka untuk kita mengalami ini. Menikmati pertumbuhan ini. Merasakan, mencicipi kebaikan Tuhan setiap kali kita ibadah. Nikmati kebaikan Tuhan. Dan Tuhan mencurahkan isi hatinya di dalam kita waktu kita beribadah. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah bicara tentang pengalaman sangat privat dengan Tuhan. Orang susah mengerti. Anda kata, saya sudah lahir baru loh. Tapi orang nggak ngerti itu apa kenapa. Dan orang nggak ngerti kalau mereka nggak pernah ngalamin. Dan juga kalau kita berani bilang bahwa kita udah lahir baru, kelahiran baru itu harus nampak. Gitu. Jadi nggak, saya pikir saya sudah lahir baru. Tapi nggak ada berubah. Makanya dalam kekristenan saudara, bukan tentang usia kekristenanmu yang menentukan kedewasaan rohanimu. Bukan. Di dalam kekristenan pertumbuhan kedewasaan rohanimu ditentukan dengan sejauh mana keinginanmu benar-benar ingin mengecap kebaikan Tuhan. Punya pengalaman pribadi. Menikmati Tuhan. Kira-kira. Itu saudara yang membuat kita bertumbuh. Ada orang Kristen ke gereja udah bertahun-tahun. Tapi gitu-gitu aja gak pernah. Gak ada yang kelihatan. Ke gereja melayani bahkan. Tapi gak ada yang berubah saudara. Sebaliknya, saya senang sukacita melihat jemaat yang kita lihat dari beberapa tahun yang lalu sejak awal bergabung dengan kita. Terlihat banget saudara. Perubahannya itu terlihat. Artinya itu berarti bertumbuh. Itu bertumbuh. Kalau kita lahir baru, bukan berarti penampakan secara fisik kita berubah. Ya, enggak. Anda lahir baru di umur 70 tahun misalnya. Tidak berarti setelah Anda lahir baru, physically jadi 20 tahunan. Enggak, bukan begitu. Ya. Tapi manusia rohanimu benar-benar menjadi baru. Orang yang lahir baru itu sukacitanya luar biasa. Saya, saudara waktu lahir baru, sekalipun saya anak pendeta, tapi pengalaman itu terjadi bukan karena saya anak pendeta. Saya ngalamin pengalaman lahir baru. Itu baru duduk di gereja, ibadah itu air mata udah. Ada sesuatu yang meluap-luap di dalam hati, saudara. Ada sesuatu yang meluap-luap di dalam hati. Baru aja berdiri mau nyanyi, orang baru nyanyi, dengar lagu rohani baru dengar. Sesuatu yang sulit banget dijelaskan kepada orang lain. Kenapa? Karena itu transformasi yang terjadi di dalam manusia rohani kita, di mana roh Allah mendominasi kehidupan kita yang sesungguhnya. Dan mengubahkan kita. Karena cara kerja Allah, dia bekerja mulai dari roh kita, menguasai jiwa kita dan mematikan tubuh kita. Sementara cara kerja iblis berbeda. Dia mulai dari keinginan daging, menguasai jiwa kita, pikiran kita, dan mematikan kerohanian kita. Dua titik yang berbeda. Nah, jadi saudara, 3 cara untuk bertumbuh dengan baik adalah yang pertama, ingat kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Nikmati Tuhan. Coba nyanyi sambil membayangkan kebaikan Tuhan. Beda pengalamannya. Anda datang ke gereja, Anda berdoa di rumah. Gitu, nikmati kebaikan. Cara terbaik untuk Anda bertumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua, jauhi makanan yang tidak baik, tidak sehat. Ya. 1 Petrus 2 ayat 1 tadi. Karena itu, karena kita sudah lahir baru, karena kita sudah diubahkan oleh firman Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, karena kita mulai bertumbuh di dalam Tuhan, karena kita mulai merasakan kedewasaan rohani, orang lain mulai lihat itu, kualitas rohanimu semakin bertumbuh, karena itu dikatakan pertama buanglah segala kejahatan, buanglah segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah. Saudara, seorang ahli nutrisi katakan begini,
seharusnya apapun yang masuk ke dalam mulut kita selain air ya, yang kita makan, ya, apapun yang kita makan, yang masuk ke dalam mulut kita, dia harus ada kandungan nutrisi yang membuat kita bertumbuh. Seharusnya begitu. Nah, kalau apa yang kita makan tidak ada nutrisi yang membuat kita bertumbuh, maka dia akan berefek sebaliknya. Itu akan merusak, itu akan jadi disease, bahkan jadi racun. Makanya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jauhi makanan yang tidak rohani, makanan yang tidak baik. Hati-hati di sini. Karena Alkitab katakan, akhir zaman, orang akan senang mencari pesan-pesan firman Tuhan yang hanya menyenangkan telinga. Teman saya di Jakarta katakan begini, di Jakarta banyak ada dia lihat, ya, dia nggak bilang namanya, ada pengkhotbah yang entertainer, hanya menyentuh jiwa, orang akan tersenyum, tertawa, tapi dia tidak menyentuh kehidupan rohani. Jadi saudara, apapun yang kita makan seharusnya membuat kita bertumbuh. Kalau enggak bertumbuh, kalau yang kita makan tidak membuat kita bertumbuh, ada yang salah. Berarti makanannya salah. Ya, hati-hati. Apalagi sekarang kita bisa nonton YouTube kan macam-macam. Ya, macam kita bisa nonton khotbah model A sampai Z itu ada. Dari pendeta dari ujung timur ke barat, balik lagi itu banyak sekali. Tapi tetap harus hati-hati. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Nah, pada poin yang kedua ini, ada dijelaskan dalam ayat tadi, ayat pertama, ada 5 makanan yang akan merusak selera makan kita. Ada 5 makanan, kita sedang bicara tentang pertumbuhan dan makanan rohani ya. Ada 5 jenis makanan yang akan merusak selera makan kita. Yang akan merusak pertumbuhan kita. Tadi kita bicara tentang 3 cara bertumbuh dengan baik. Yang kedua adalah jauhi makanan yang tidak baik. Nah, dijelaskan pada bagian ini, berdasarkan ayat 1 tadi, ada 5 makanan yang akan merusak selera makan, selera pertumbuhan kita. Dikatakan yang pertama, buanglah segala kejahatan. Buanglah segala kejahatan. Dalam terjemahan aslinya menggunakan kata malis di sini. Yang artinya bad attitude, bad word, bad action. Di lingkungan sosial kita bergaul dengan banyak orang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada perkataan-perkataan yang bagi orang lain itu biasa. Dia mengungkapkan perkataan itu karena orang dianggap itu biasa, bukan makian, bukan karena orang lain juga berkata hal yang sama. Ini maksudnya, terbiasa menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, kata-kata makian dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud salah satu dari 5 jenis makanan yang akan merusak pertumbuhan rohani kita. Jadi sifat yang tidak baik, bad attitude tadi, kemudian perkataan yang kotor, kemudian bad action. Ya. Itu hal-hal yang merusak. Saya selalu katakan begini, jangan pernah buat keputusan yang penting dalam hidupmu kalau Anda lagi emosi. Jangan buat keputusan yang penting banget dalam kehidupanmu kalau Anda lagi marah. Karena waktu seseorang itu emosi, maka kualitas yang dihasilkan itu menurun, menyusut 25%. Makanya penting menjaga kehidupan kita, menjaga. Memang saudaraku, orang sabar itu masuk surga memang, ya. Tapi menjadi orang sabar itu pergumulan luar biasa juga, saudara. Benar apa betul, saudara? Ya, karena ada proses di situ. Ya. Dan yang kedua, saudara, buanglah segala tipu muslihat. Kata tipu muslihat di sini, deceit atau akar katanya itu seperti memancing,
umpan pancingan. Ya. Umpan, trik. Untuk apa? Tipu untuk kepentingan diri sendiri. Melakukan tindakan-tindakan hanya memancing artinya iya enak mancing, tapi dipancing untuk apa? Untuk dibunuh tuh ikan, untuk dimakan tuh ikan, kira-kira gitu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kemunafikan, hipokrasi, pretend. Saudara, hal-hal ini akan merusak pertumbuhan rohani. Itu yang kita katakan hati-hati dengan makanan rohani. Hati-hati dengan apa yang Anda pikir makanan rohani. Makanya jangan makan makanan yang tidak sehat. Yang keempat adalah buanglah kedengkian. Kata kedengkian di sini envy, cemburu. Saya tidak bicara secara spesifik kecemburuan antara pasangan hidup. Tapi poin di sini kedengkian atau envy di sini bicara tentang kecemburuan atas kesuksesan orang lain. Dia nggak suka kalau lihat orang lain sukses. Dia nggak suka kalau orang lain lihat bertambah sedikit, nggak suka. Apalagi kalau dia pikir dia itu selama ini dia lebih baik. Kalau dia lihat temennya agak sedikit sukses, nggak suka, dia cemburu dia. Untung aja di sini nggak ada. Benar, jujur, nggak ada kalimat seterusnya. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada orang kalau lihat orang lain itu sukses, dia nggak suka. Ada. Itu orang yang kecemburuan. Dan sebaliknya, kalau yang tadi dia cemburu atas kesuksesan orang lain, sebenarnya dia juga berbahagia kalau orang lain gagal. Karena dia akan berpikir kalau dia lihat temannya atau orang lain itu gagal, dia maka secara otomatis akan terlihat lebih baik. Nah, ini pun saudara akan merusak pertumbuhan rohanimu. Makanya Alkitab katakan, karena kamu sudah dilahirkan baru, kamu sudah bertumbuh di dalam Tuhan, karena itu buanglah sifat-sifat tadi. Supaya kita dapat bertumbuh dengan baik. Kemudian, yang kelima itu fitnah. Kalau fitnah itu bicara tentang perkataan yang merendahkan sesuatu atau orang lain. Gosip, rumor, ya, ngomongin di belakang dan lain-lain. Itu maksudnya fitnah. Semua ini akan merusak pertumbuhan rohanimu. Semua ini akan merusak perjalanan rohanimu. Makanya cara terbaik dalam kehidupan kita adalah ingat kebaikan. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan, kita tidak akan pernah punya waktu untuk hal-hal yang seperti ini. Mending kita sibuk dengan Tuhan daripada kita sibuk masalah orang lain. Didoain gitu lah. Ya mestinya begitu kan. Coba sekarang kita cek hati kita. Jujur saya mau katakan kepada saudara, saya mengatakan ini karena saya tidak sedang. Ini sebagai gembala saya harus mengatakan karena kita sedang bicara tentang pertumbuhan. Ketika kita bicara tentang pertumbuhan, kita juga harus bicara tentang hal-hal apa yang menghalangi pertumbuhan. Dan jemaat Tuhan, mari. Ada hal-hal penting yang harus kita pikirkan, kita cek hati kita. Ya. Jadi poin yang terakhir ada fitnah. Senang merendahkan orang lain. Ada panjang tapi saya nggak usah jelaskan bagian itu. Tapi poin penting kita bisa nangkep. Seseorang yang masih punya sifat-sifat tadi, itu akan membunuh kerohanianmu. Benar. Siapapun Anda, mau pelayan, mau jemaat, mau pendeta, kalau punya sifat kayak gini, itu akan membunuh kerohanianmu. Itu akan mematikan kerohanian. Sekalipun, saya pelayan, saya pengkhotbah, no. Kalau 5 makanan ini kita konsumsi tanpa ada pertobatan, maka kita akan kehilangan apa yang namanya Alkitab katakan, kamu telah kehilangan kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula. Ingat, jangan lupa. Selalu ingat kebaikan Tuhan. Ya. Saudara, kalau kita lupa akan kebaikan Tuhan,
karakter kita berbeda, kita akan lebih mudah menjudge orang lain. Itu konsekuensinya begitu. Orang yang tidak dekat dengan Tuhan, orang yang mulai melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan, maka yang terisi di dalam manusianya, dalam pikirannya adalah hal-hal yang sebaliknya. Dia akan sangat mudah menghakimi orang lain. Mudah sekali. Makanya saudara, jemaat Tuhan, Anda yang melayani orang lain, perhatikan hal ini. Ya, perhatikan. Sebab kepahitan itu akan merusak. Makanya hati-hati, jangan ada kepahitan. Kepahitan akan merusak kemampuanmu untuk menikmati kebaikan Tuhan. Hati-hati dengan itu. Jangan pernah bangga dengan masa lalu kita. Ada orang kalau ngomong bilang, saya memang dari dulu. Mama saya pun sudah tahu. Loh. Saya memang orangnya begitu. Kapan Anda berubah kalau gitu? Dari dia masih kecil sampai sudah mau punya cucu mungkin. Nggak ada perubahan. Bangga dengan sifat-sifat lama, nggak boleh. Ingat, Anda bertumbuh secara usia. Tetapi Anda tidak bertumbuh secara rohani. Kenapa? Karena ada sifat-sifat tadi. Jadi cara terbaik untuk avoid yang hal-hal seperti itu adalah selalu ingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Kemarin di latihan dasar pelayanan kita sudah bicara tentang kesatuan atau unity di dalam gereja. Bukan berarti keseragaman. Unity di dalam gereja berarti harmoni. Dan saya juga percaya, unity di dalam keluarga juga berarti harmoni. Begitu. Unity dalam keluarga juga berarti harmoni. Nggak harus sama, tapi bagaimana saling melengkapi satu dengan yang lain. Tubuh gereja juga tubuh Kristus saling melengkapi. Tangan, kaki, mata, mulut, semua saling melengkapi. Dan yang ketiga, ketika kita bicara 3 cara terbaik untuk bertumbuh. Yang ketiga, yang pertama, ingat kebaikan Tuhan. Yang kedua, jauhi makanan tidak sehat. Yang ketiga, makan makanan yang sehat, makanan yang baik. Makan makanan yang baik. Di ayat yang kedua, 1 Petrus pasal 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara perhatikan baik. Bahwa maksud ayat di sini bukan berarti jadilah seperti bayi yang baru lahir, bukan berarti Anda tinggal dalam kemanjaan seperti ayat yang kita baca awal tadi, seperti kanak-kanak. Bukan itu poinnya. Saya akan jelaskan. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Perhatikan baik. Untuk bertumbuh dan beroleh keselamatan, jadilah seperti bayi yang selalu menginginkan air susu yang murni, yang rohani. Tahu nggak saudara, titik tercepat dalam pertumbuhan manusia. Kapan itu? Waktu pertumbuhan manusia itu terjadi kapan di dalam usia hidup manusia? Bukan waktu usia 80 tahun, 70 tahun, 50, bukan. Titik tercepat terjadinya pertumbuhan dalam diri manusia adalah waktu bayi. Waktu bayi. Kenapa demikian saudara? Perhatikan, ibu-ibu yang punya anak tahu gitu. Ya. Bayi itu hanya dalam usia 5 bulan, dia sudah bertambah panjang 30%. Hanya dalam 5 bulan 30% dia bertambah panjang. Dan setelah 12 bulan kemudian dia bertambah panjang 50%. Waktu bayi. Cepat sekali pertumbuhannya. Saya membayangkan, waduh kalau saya tambah 30%. Lumayan toh saudara. Bayi. Iya Chris, begini bukan begini ya. Nah, saudara, perhatikan baik. Jadilah sama seperti bayi. Kenapa bayi cepat sekali bertumbuh? Cepat sekali. Hanya 5 bulan, 30% tambah panjangnya. 1 tahun, sudah mulai jalan.
50% tambahnya, bahkan bisa lebih. Jawabannya kenapa? Karena suka makan. Bayi cuma itu. Kenapa? Karena aktivitasnya apa? Makan banyak. Saya nggak suruh kita pulang makan banyak ya. Masalah kalau sudah usia segini. Ya saudara, nggak tambah-tambah tuh. Takutnya malah menurun saudara ya. Nah, perhatikan baik. Dikatakan jadi seperti bayi, yang dimaksud di sini dikatakan begini. Bayi yang suka air susu yang murni dan yang rohani. Bagi bayi, susu itu makanan pokok. Ya kita aja adult, mau kan dikasih susu terus? Karena itu bukan kebutuhan pokok kita lagi. Tapi bayi, makanan pokoknya susu. Susu yang murni. Nggak boleh bayi kasih lactose free. Nggak bisa dia, nggak boleh. Yang nggak mau tuh. Cappuccino, kan nggak bisa, saudara. Bayi yang selalu ingin ASI, air susu ibu, yang murni. Sekalipun kita pikir kalau ditambahin gula, pikiran kita lebih manis. Tapi itu nggak boleh, itu nggak baik. Dan bayi nggak mau itu. Kenapa? Bayi butuh susu yang murni. Dan dampak dari keinginannya akan susu yang murni membuat dia bertumbuh cepat. Dan dikatakan murni dan yang rohani. Alkitab katakan kita harus jadi seperti ini untuk bertumbuh. Harus makanan rohani yang sehat. Makan makanan rohani yang sehat. Ketika kita bicara tentang makan makanan rohani yang sehat, kita akan bicara tentang apa itu? Pertumbuhan rohani kita, untuk kita bertumbuh, apa makanan rohani kita? Roti hidup, firman Tuhan. Firman Tuhan yang membuat kita dapat bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Selain itu enggak ada. Seperti bayi tadi. Dan bayi apa yang membuat dia bertumbuh bukan hanya sekedar karena dia minum susu yang murni. Tapi bayi itu kalau dia lapar, semua orang tahu bahasanya. Nangis, teriak, lapar, kasih susu. Makanya bertumbuh. Bayi yang nangis minta susu itu bisa tentang desire, keinginan yang kuat. Dengar baik, kita tidak akan pernah bisa bertumbuh kalau kita nggak pernah menginginkan bertumbuh. Pertumbuhan itu kita harus punya keinginan yang kuat untuk mau bertumbuh. Karena keinginan itu akan membuat kita pingin bertumbuh dan melakukan usaha untuk membuat kita terus bertumbuh. Makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 6 kita ngerti. Saya cukup lama juga ngerti ayat ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Ketika dijelaskan dari konteks bayi yang lapar, kita ngerti sekarang. Iya. Kelaparan dan haus itu bicara seperti bayi yang nangis minta. Itu desire, keinginan yang kuat. Alkitab katakan orang yang memiliki keinginan kuat untuk makan kebenaran. Mencari Tuhan, makanan rohani. Alkitab dia adalah orang yang berbahagia. Dan orang yang makan makanan rohani, makan firman, dia akan bertumbuh tidak kanak-kanak, tapi dewasa. Dia mampu handle situasi yang terjadi dalam dirinya. Termasuk dia mampu handle kalau ada, dikatakan kalau ada tipuan, kalau ada pengajaran sesat, dia mampu handle itu. Kenapa? Karena ada pertumbuhan. Berbahagialah orang yang hatinya lapar dan haus akan kebenaran. Itu rahasianya. Karena dengan itu dia dapat bertumbuh dengan baik. Jadi orang yang bertumbuh dengan baik, dia bertumbuh karena makan makanan yang sehat. Bukan makan snack. Bukan. Ada nggak bertumbuh? Kamu sehat kok? Oh iya, karena saya setiap hari makan makanan junk food. Nggak ada. Sudah. Makanan-makanan itu tidak akan buat kita bertumbuh, tapi rasa lapar dan haus kita akan Tuhan. Ingat, lapar dan haus akan buat kita bertumbuh. Itu yang saya katakan tadi. Ada orang Kristen yang bertahun-tahun nggak pernah punya, nggak longing untuk bertumbuh gitu. Nggak ada keinginan. Buat dia datang ke gereja selesai. Gitu aja.
Makanya saya selalu punya istilah katakan kalau tersinggung, singgung terus. Karena di gereja tempat Anda bertumbuh. Saya sudah katakan minggu yang lalu. Anda ke dokter, dikasih obat pahit, Anda tetap ambil. Mahal seberapapun kalau Anda mampu bayar, Anda bayar. Anda masih bilang terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Ibu Dokter. Datang di gereja, karakter dosa yang tidak seharusnya ada di dalam diri manusia kemudian itu ditemplak dari atas mimbar. Tersinggung. Kapan bertumbuhnya? Makanya dari dulu saya selalu katakan kalau tersinggung, singgung terus. Kenapa? Itu cara terbaik untuk kita dapat berubah. Gereja adalah tempat kita bertumbuh. Gereja bukan tempat tamasya, bukan. Gereja tempat kita bertumbuh semakin dewasa. Semakin dewasa. Dan saudara kalau kita cinta akan Tuhan, maka sekali lagi, maka firman Allah itu makanan rohani buat kita. Firman, seneng baca firman. Ada ungkapan yang sudah lama banget tentang Bible. Bible basic instruction before leaving earth. Itu Bible. Dan itu makanan kita seharusnya. Itu kita harus hidup dari Bible. Firman Tuhan itu yang Alkitab katakan tadi, air susu yang murni dan rohani. Ini penting, ya. Kenapa, saudara? Ada banyak sekarang yang mulai, saya tidak mau juga menghakimi, tapi saya tidak mau begitu. Karena kita harus bertumbuh secara rohani dengan makan makanan rohani. Bible only, bukan Bible plus. Ada banyak statement-statement yang perkataan-perkataan positif yang mampu memotivasi dari para pembicara, speaker yang terbaik, para motivator terbaik. Tapi itu tidak akan menyembuhkan kerohanianmu. Hanya firman Allah yang akan membuat kita sembuh, sehat, dan bertumbuh dengan baik. Hanya firman. Makanya firman Allah. Hanya firman. Bible only. Firman saja. Bukan Bible plus dicampur dengan segala macam. Ada yang ada tinjauan filosofisnya, psikologisnya, dan lain-lain. Firman Allah harus yang jadi utama. Ya, makanan itu apa? Main course-nya harus firman. Itu yang harus kita makan. Bukan dengan teori-teori sekuler lainnya kemudian kita sisipin Alkitab di situ, bukan. Belajar mencintai firman. Belajar dengar firman. Sekalipun dengar baik, sekalipun Anda dengar khotbah yang sama, pendeta yang sama, berulang-ulang sama. Saudara, pada satu peristiwa beberapa waktu yang lalu, sampai itu menjadi perdebatan di dalam surat kabar, panjang, hangat. Karena orang berkata, saya tidak mau lagi ke gereja, karena khotbahnya sama, boring, dan seterusnya, hal yang sama. Bahkan survei mengatakan bahwa lebih banyak persentase orang yang ke gereja sudah lupa khotbah minggu sebelumnya. Hanya 4% yang ingat, tapi GPD berpesan, mudah-mudahan 90%. Masih ingat. Nah, ada perdebatan panjang. Orang bilang, orang-orang yang gak suka Tuhan, gak suka tentang Kristen, itu memanfaatkan situasinya. Jadi seolah-olah menganggap bahwa percuma ke gereja. Anda tahu juga gak ingat khotbahnya, bahwa bagaimana Anda bertumbuh. Lalu muncul satu orang, dia menjawab, berikan catatan pendek, katakan begini. Sejak saya kecil, saya makan masakan ibu saya. Saya makan banyak yang dimasak oleh saya, nggak pernah ingat lagi ibu saya masak apa waktu itu. Saya nggak pernah ingat lagi. Tetapi yang saya tahu karena masakan-masakan itu, makanya saya sehat bertumbuh sampai hari ini. Sama dengan kehidupan rohani. Anda dengar khotbah, dengar aja dulu. Dengar, terima itu firman. Terima itu firman. Itu akan menjadi hidup di dalam dirimu. Dan karena itu membuatmu bertumbuh. Itu yang membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya belajar cintai firman Tuhan. Cintai Tuhan. Ya, cintai Tuhan. Sebab Alkitab atau firman Tuhan akan mengajarkan kita banyak hal. 1 Timotius 3:16. Bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Ya ini, perhatikan baik. Menyatakan kesalahan.
Firman Tuhan kalau sudah nggak menemplak dosa, sudah nggak menemplak kesalahan, itu bukan firman. Karena sifatnya memperbaiki. Memperbaiki kelakuan, mendidik, itu sifatnya. Itu sifatnya. Yang kedua, Alkitab menjadi menerangi perjalanan. Firman-Mu pelita bagi kaku. Alkitab itu terang. Kita memang mungkin, tapi itu kebutuhan buat kita. Itu kebutuhan. Cintai firman. Makanya saya berusaha kirim ayat setiap hari kepada saudara. Setiap hari. Saya berusaha kirim ayat. Satu ayat. Berusaha. Walaupun begitu bunyi peng. OJ. Pasti ayat. Karena itu supaya baca. Saya suka waktu itu ada respon balik. Terlalu kecil tulisannya. Wah. Seneng. Kenapa? Berarti dibaca. Berarti dibaca. Yang lain begitu dengarnya bilang, iya memang kita nggak baca karena terlalu kecil sih. Gitu kan? Itu makanan. Itu makanan. Itu makanan, itu makanan. Alkitab adalah senjata dalam peperangan. Nah ini penting. Efesus 6:17, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah itu seperti pedang. Ingat, setiap hari kita menghadapi peperangan rohani. Setiap hari kita menghadapi peperangan rohani. Di rumah, di kantor, di gereja. Saudara bisa lihat saya di depan, saya juga bisa lihat saudara. Saya bisa memperhatikan semua. Di dalam gereja, sekali lagi, di sini enggak ya, mudah-mudahan. Di dalam ibadah, ada orang yang datang ya, badannya di gereja, tapi pikirannya nggak tahu kemana. Ada orang datang gereja tapi dia cuma main handphone lah. Yang paling bawah ada orang di gereja. Tidur di gereja. Ada orang yang take notes, ada benar-benar perhatian, itu faktanya ada. Bahkan menurut survei, itu ada orang-orang yang susah tidur di rumah, kalau ke gereja dia bisa tidur dengan enak katanya. Jadi ada situ, tapi dengar baik. Siapapun yang khotbah, apapun khotbah, kalau yang disampaikan adalah firman, terima, makan itu. Makan seperti Anda terima. Kalau saya katakan tadi obat dari dokter yang pahit aja Anda makan, ayo firman, dengar, terima. Kalau Anda tersinggung, bagus, berarti rohmu hidup untuk apa? Untuk dapat berubah. Sebagai gembala saya harus menyampaikan hal ini supaya kita dapat bertumbuh dengan baik. Ayat favorit, ya, maaf. Alkitab adalah cermin. Alkitab adalah cermin. Yakobus 1:23, jika seorang hanya mendengar firman saya tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi melihat hidup kita dengan apa? Kalau kita baca firman Tuhan, kita ditegur sendiri. Oh saya salah ini, saya begini. Kita baca firman. GPD Brisbane, LG Borgolkos, cintai firman, belajar, senangi firman. Ya, senangi firman. Gembala saudara mungkin bukan seorang speaker yang baik. Yang bisa melucu dengan baik. Bisa membangun suasana presentasi yang baik. Tapi yang ada di hati saya adalah hanya membagi firman. Sebab kebutuhan umat Tuhan untuk bertumbuh hanya satu, firman. Selain itu, gak ada. Firman. Dan itu yang harus kita inginkan. Bangun kerinduan, saya mau bertumbuh dan biarlah firman itu terus menumbuhkan kehidupan saya. Terima, Anda tidak akan bertumbuh karena Anda dengar kesaksian loh. Percaya. Sebab yang membuat Anda bertumbuh itu firman. Menguatkan kesaksian. Tapi yang membuat bertumbuh itu firman. Jadi makan sebanyak mungkin firman. Supaya Anda cepat terus semakin dewasa di dalam kepenuhan Kristus. Gereja adalah tempat untuk kita bertumbuh. Anda datang ke gereja karena Anda dengar firman. Anda datang di gereja karena Allah memanifestasikan kuasanya dalam firman. Firman yang memulihkan, firman yang mengubahkan, firman yang sanggup mendatangkan jawaban, firman yang menghadirkan sesuatu yang benar-benar baru dalam hidup kita. Firman itu roti hidup. Roti hidup. Makan makanan rohani. Nikmati firman.
Cintai gerejamu sebagai tempatmu untuk bertumbuh. Cintai gerejamu sebagai tempat untukmu dapat diubahkan dan dipulihkan. Semakin dewasa menjadi sama seperti Yesus. Kita bangkit berdiri bersama.